Jadi saya yakin Indonesia ini nggak bakal kenapa-kenapa, khususnya Pulau Jawa aman. Pulau Jawa ini aman, jangan gusar, jangan bingung, jangan takut dengan gosip apapun. Dengan gosip komunis lah. Komunis akan bangkit, nggak akan bangkit. Komunis nggak akan bangkit. Tidak mungkin bangkit. 1.000.000% tidak mungkin. Saya lebih percaya penyampaiannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang menceritakan tentang Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, bahwa komunis itu akan datang ke Indonesia, tidak akan ada waktu yang lama, maka akan hilang. Jadi orang-orang yang menghembus-hembuskan masalah komunis, dia nggak mengimani apa yang diucapkan oleh para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengimani secara totalitas, nggak akan ada yang namanya kehancuran, kecuali nanti yang sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW akan ada perang dunia saat ada Imam Mahdi. Itu mungkin ya, tapi Indonesia yang terakhir ya, yang paling akhir lagi nanti Kota Tarim. Negara nanti semua hancur ini kecuali Biladut Tarim. Yang paling aman di dunia itu Kota Tarim Hadramut. Yang paling aman di dunia Hadramut, tempatnya wali Allah, tempat 1000 wali. Ya Tarim wa ahlaha, ya Tarim wa ahlaha. Itu seorang wali min auliyaillah itu dia punya wilayah, dia punya keutamaan, dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi, sampai dikatakan komunis itu akan datang di negaramu Indonesia, tapi setelah itu akan hilang. Kebukti datang komunis tahun 48, pemberontakan tahun 65, setelah itu hilang. Riak-riak itu muncul ya gosip aja. Saya tidak percaya. Saya lebih percaya Al-Kutub Al-Ghath Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Termasuk Habib Abu Bakar mengatakan Jawa masrur, Jawa itu dijaga oleh Allah. Jangan khawatir Anda yang tinggal di Pulau Jawa, aman Pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini yang paling banyak tertumpah darahnya habaib, paling banyak tertumpah darahnya para kiai, para mujahidin, banyak tertumpahkan di tanah Jawa ini untuk mengusir penjajah. Tanah Jawa sudah dicuci tanahnya dengan darah para habaib, darah para kiai, darah para santri, telah dicuci bersih. Insya Allah tidak akan terjadi apapun, jangan khawatir. Selama Anda menjaga sholat 5 waktu, selama Anda puasa bulan Ramadan, kewajiban Anda tunaikan, aman, jangan khawatir apapun. Tapi kalau sudah tidak sholat subuh Anda tinggalkan, sholat isya Anda tinggalkan, sholat 5 waktu Anda tinggalkan, puasa bulan Ramadan tidak Anda kerjakan, siap-siap Anda akan hancur. Tapi kalau selama kewajiban Allah kita tunaikan, aman semuanya, aman, insyaallah. Gak akan terjadi apapun, insyaallah. Makanya wabah Covid ini banyak orang yang terheran-heran. Harusnya Indonesia ini sudah hancur luluh lantak, tapi sampai saat ini masih tegak. Bahkan angka Covid terus menurun. Dengan kedisiplinan yang begitu longgar, yang tidak tertib, tapi tetap kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang punya wilayah tuh kayak begitu. Karena pernah satu ceritakan, ada satu habaib, ya, ada satu habaib ini diminati oleh anaknya raja. Anaknya raja ini kepingin punya anak habaib. Ada Habib ini diambil mantu. Ada Habib Soleh diambil mantu. Rajanya hanya kepingin punya cucu Habib itu aja, diambil mantu, nikah. Begitu nikah, dilihat hamil 7 bulan atau 8 bulan. Satu kitab itu ceritakan
7 bulan atau 8 bulan si anaknya raja ini. Terus dipanggil, si Habib ini dipanggil, ente sekarang ceraikan istrimu. Loh, kenapa? Kan lagi hamil. Nggak, ceraikan sudah, perintahnya raja ini. Kenapa? Ya, Anda nggak punya kedudukan. Anda nggak punya kedudukan di dunia ini. Anda bukan pejabat, Anda bukan pengusaha. Siapa Anda ini? Jawab. Saya di dunia nggak punya jabatan, tapi saya punya kekuasaan di langit. Saya di dunia, saya nggak punya jabatan, tapi di langit saya punya jabatan. Saya punya kekuasaan. Nah, seorang wali Allah. Jadi wali itu ada yang mengerti dirinya wali, ada yang enggak. Dia mengerti kalau dirinya wali, tapi ada juga wali yang tidak mengerti kalau dirinya wali. Dan wali itu banyak hal. Ada wali mastur, wali yang nggak tampak dan dia bersembunyi, humul, tersembunyi dia. Dan yang menjadikan wali yang dohir, yang sampai kelihatan, itu wali mastur yang tertutup. Nah, karena berapa banyak wali mastur yang mengangkat orang-orang yang menjadi wali. Jumlah aulia tidak bertambah dan tidak berkurang, terus sama dijaga untuk keseimbangan bumi. Nah, maka kata beliau, kata Habib tadi, ya wis, ya, kata si raja, ya. Saya punya kedudukan loh di langit. Saya nggak punya jabatan, saya nggak punya kekuasaan, tapi di langit saya punya kedudukan. Terus ya. Ya sudah, kalau Anda tetap memaksa saya, anak ini bersama saya. Loh, anak ini bersama saya gimana maksudnya? Ya pokoknya saya ambil nih anak. Ya diusir akhirnya. Baik, diusir dari istana, keluar dari istana, keluar di istana kerajaan. Akhirnya beliau meminang satu perempuan, ceritakan, saya menantunya raja itu, mantan menantunya raja. Saya diminta untuk menceraikan istriku, suruh keluar, dipaksa. Maukah engkau saya nikahi? Ada perempuan. Iya, mau. Tapi syaratnya langsung hamil ya. Syaratnya langsung hamil tua. Loh, kok begitu ya? Saya pejabatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya wilayah di langitnya Allah. Mau ndak? Ya. Aku akan pindahkan bayi yang ada di dalam perut mantan istriku itu ke perutmu secara langsung. Aku akan pindah. Ya. Atas izin Allah. Menikah, selesai ijab kabul, langsung hamil 9 bulan. Boom. Tidak lama kemudian melahirkan. Subhanallah. Ini terjadi nih. Seorang wali min awliyaillah kayak begitu. Banyak dari cerita-cerita seorang wali yang punya wilayah. Di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban. Nah, kalau Habib Abdul Qadir, banyak orang yang salah paham. Di Tuban itu bukan Habib Abdul Qadir bin Qutban, tapi Habib Abdul Qadir bin Alawi bin Idrus As-Segaf. Beliau bukan Habib Abdul Qadir bin Qutban. Habib bin Qutban di Tarim, makamnya ada di Tarim, di Zambal. Beliau kembali ke daerah asalnya. Kenapa? Beliau difitnah di Indonesia ini. Beliau difitnah menghamili orang. Terus beliau dikepung, diusir. Gini aja, saya bukan untuk membela diri, tapi untuk membela nama habaib. Saya untuk membela nama baiknya habaib, bukan atas nama Abdul Qadir pribadi. Tidak. Anda menyebut saya seorang habib, tapi Anda menuduh saya orang-orang yang mesum, Anda menuduh saya orang yang zina, maka akan saya buktikan bukan untuk pribadi saya, tapi atas nama harga dirinya para habaib. Akhirnya perempuan itu datang, perempuan ini menuduh dengan komplotan. Kamu benar nuduh saya? Iya, ini anakmu, aku zina sama kamu. Sebentar ya, duduk situ. Duduk, dibelah perutnya, buka, keluarkan janinnya.
Suruh ngomong bayinya tadi, kamu anakku apa enggak? Enggak, aku bukan anakmu, anaknya si Fulan itu. Saya zina sama Fulan, bukan denganmu ya Habib. Dimasukkan lagi, beliau pergi ke tahrim, balik lagi ke tahrim. Masya Allah, sampai sebegitunya para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang yang berdakwah itu ada ujian yang berbeda. Nah, mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu agama itu pasti punya musuh, ya kan? Pasti punya musuh. Kalau majelis taklim ini nggak ada musuhnya, Anda ditolak oleh Allah. Salah satu tanda majelis taklim, majelis zikir ini ada musuhnya, itu berarti Anda diterima oleh Allah. Makanya kita kan setiap zikir kan dilaporkan polisi, ya kan? Itu kan dilaporkan polisi. Di foto-foto dilaporkan polisi. Anda pikir takut? Hah? Anda pikir kita itu takut? Anda laporkan polisi, kita takut, kita menutup majelis? Enggak. Jangan takut-takuti kita ya. Tidak ada takutnya sudah. Orang yang berdakwah di jalan Allah nggak ada takutnya. Paling mati, Pak. Mentok matimu apa sih di dunia ini? Disiksa. Paling mati. Alhamdulillah. Apalagi kalau saya dibunuh gara-gara menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, itu yang saya panjatkan sama Allah setiap hari. Jangan sampai saya itu mati sakit. Jangan sampai, ya Rob. Jangan sampai saya itu mati sakit. Saya kepengen mati pada saat ngajar. Entah itu dibunuh, entah itu sakit, langsung mati. Yang penting jangan sampai saya mati di atas ranjang. Saya itu minta sama Allah tiap hari. Terus Anda mau melaporkan saya gara-gara buka majelis taklim gini. Anda mau laporkan saya, laporkan sudah. Makanya kalau ada kita buka majelis taklim, terus ada orang yang melaporkan, alhamdulillah, berarti saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah telah mengabulkan majelis kita. Tapi kalau majelis taklim ini nggak ada orang yang mengganggu, nggak ada orang yang memfitnah, nggak ada orang yang mengolok-olok, berarti Anda belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh para nabi, mulai zamannya Nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh, semua para nabi punya ujian. Kenapa? Karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi itu punya ujiannya masing-masing. Semakin tinggi kedudukannya, semakin berat ujiannya. Paling kita dilaporkan polisi. Itu Habib lagi buka majelis taklim, lagi sholawatan, Anda laporkan saya ke polisi. Laporkan, alhamdulillah. Tiap hari Anda laporkan saya. Alhamdulillah. Anda melaporkan saya karena saya majelis taklim, karena saya berzikir, karena saya bersolawat, bukan karena saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan berkat Anda memusuhi saya, berkat Anda memfitnah saya, berkat Anda menggunjing saya, alhamdulillah, berarti saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Senang. Jangan marah. Kita berterima kasih kepada orang yang memfitnah kita. Berterima kasih kepada orang yang melaporkan kita. Terima kasih ya, Anda melaporkan saya. Alhamdulillah. Yang sering-sering melaporkan saya ya. Gitu. Ojo kita kok dilaporkan ya. Jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan gentar. Begitu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ada yang menggunjing lah lewat YouTube, ada yang menggunjing lah lewat WhatsApp, ada yang menggunjing, mencaci maki. Alhamdulillah, naskurullah. Kita bersyukur kepada Allah atas gunjingan mereka, atas fitnahan mereka. Gitu, para wali Allah dibegitukan. Ente pikir cuman kita aja? Banyak cucu-cucunya Rasulullah SAW. Sayyidina Muhammad Halik Kasam, Sayyidina Muhammad Sahib Mirbat, Sayyidina Muhammad Sahib Mirbat, saya lupa namanya. Mana semua ada cucunya Sayyidina Ja'far Shadiq gitu. Cucunya Sayyidina Ja'far Shadiq.
Sampai beliau akhirnya beliau mengajar majelis taklim, ngajar sampai akhirnya dituduh mengajarkan ilmu sesat. Mengajarkan ilmu sesat sampai disalib, Pak. Sampai disalib, ditelanjangi. Disalib, ditelanjangi. Setelah ditelanjangi, tiba-tiba ada berduyun-duyun tawon datang, menutupi auratnya berbentuk baju. Langsung tawon ini datang, lebah datang, kepalanya sudah tidak ada, penggal dia, salib. Ditelanjangi, begitu ditelanjangi langsung lebah ini datang, menutupi bajunya. Menutupi auratnya berbentuk baju. Subhanallah. Orang-orang pada jerit dan nangis semua, taubat semua. Ya Allah, betul ini wali Allah ini. Kita fitnah sampai sedemikian rupa. Apalagi kita. Sekelas wali aja begitu kan, apalagi kita. Nggak mau ada orang yang laporkan, nggak mau ada orang yang menuduh, memfitnah. Jangan harap Anda salah tempat. Kalau Anda berdakwah hanya untuk dipuji orang, salah tempat. Anda kalau sudah berdakwah berarti Anda harus siap dicaci, Anda siap diuji oleh Allah, Anda siap kehilangan apapun. Itu orang sudah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah yang Maha kasih sayang kepada kita, semakin berdakwah semakin diberikan rezeki oleh Allah. Semakin berdakwah semakin berkorban, semakin ditambah fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gentar. Ada beberapa anak-anak yang lapor kita, Bib, gimana ini kita dilaporkan polisi? Kenapa? Ini gara-gara buka majelis taklim. Ya sudah, suruh melaporkan. Alhamdulillah. Karena masalahnya pandemi, ya sudah, kita tidak keluar daripada peraturan COVID. Tidak boleh lebih daripada 30 orang. Sudah kita laksanakan. Harus pakai masker, kita laksanakan. Ukur suhu, kita laksanakan. Semua protokol kesehatan kita laksanakan. Masih ada orang yang melaporkan. Alhamdulillah. Kita sudah taat prokes, kita taat segala macam yang telah ditentukan negara ini. Mereka yang melaporkan kita, mereka yang usil, silahkan. Alhamdulillah tiap hari. Cuman saya ini kasihan ya, kasihan. Kenapa sih Anda menjadi bagiannya Abu Lahab ini? Anda kalau seandainya Anda hidup di zaman Rasulullah, Anda yang memerankan perannya Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau Anda hidup di zamannya Nabi Musa, Anda menjadi perannya Fir'aun. Nah, sekarang di zaman ini kita yang berdakwah, kita yang ngaji, kita memerankan perannya Rasulullah, dia telah memerankan perannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Faliyadu billah min dalik. Saya cuman kasihan ya, kasihan. Orang-orang yang mengganggu dakwah kita, yang mengganggu, kasihan. Kalau saya berbahagia dengan keadaan ini ya, saya berbahagia. Kita semua berbahagia. Namun dalam doa, kasihan Anda ini. Allah kok mentakdir Anda orang yang menjadi orang seperti itu. Berperan di dunia ini menjadi peran seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah tidak mencabut dan merubah peran kita sebagaimana peran ini kita yang pernah diperankan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tidak dirubah oleh Allah. Terus kita perankan perannya Rasulullah di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebagaimana janji, saya akan memberi kesempatan untuk orang-orang bertanya. Fadhol, tidak lama. Silahkan yang mau ada pertanyaan apapun silahkan. Fadhol, saya kasih waktu tidak ini ya, tidak lama. Fadhol. Di Instagram live-nya Ridwan Tuban enggak live ini. Instagramnya Ridwan Tuban enggak ada. Live-nya di mana? Di Facebook. Oh, di YouTube sama Instagram Husain Baagil. Lainnya enggak ada lagi. Besok di Instagramnya itu Ron, Instagramnya Ridwan Tuban biar refreshing. Terus akun YouTube sudah ya. Facebook ya dicoba diaplikasikan, memberi kesempatan ikhwan yang fadhol yang mau bertanya. Ada pertanyaan?
Dari YouTube tidak ada. Fadol dari ikhwan yang ada di sini, silahkan yang mau bertanya, fadol. Sebelum saya melanjutkan materi. Lianna talibal ilmi habibullah. Talabul ilm itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa ghazi waliullah. Orang yang berjihad seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Wal kasibu sadiqullah. Orang yang berusaha adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah, orang kepercayaannya Allah. Ya, orang-orang yang bekerja sampai dia enggak meminta-minta, itu adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi orang-orang nuntut ilmu Rasulullah sampai dikawal ya. Kita nuntut ilmu, kita ini dikawal oleh ilmu tersebut. Man talabal ilma li ghairillah. Nuntut ilmu tetapi bukan untuk Allah. Untuk pintar debat, untuk dapat perhatian, untuk disenangi orang, dapat kedudukan, li ghairillah. Lam yakhruj minad dunya, dan dia tidak akan mati, keluar dari dunia ini hatta ya'tiya alaihi ilmu fayakunu lillah. Wa man talabal ilma lillah fa huwa qasha'im nahara wal qa'imu lailah wa ana baban minal ilmi yata'allamahu rajul khairun min an yakuna lahu Abu Gubaisun dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillahi ta'ala. Barang siapa orang yang menuntut ilmu selain untuk Allah, untuk popularitas, bila dia sum'ah, maka dia tidak akan mati kecuali ilmu tersebut menyeret dia, memaksa dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ilmu tersebut tidak akan tinggal diam. Orang belajar ilmu itu seolah-olah mendapatkan jaminan dia akan mendapatkan hidayah dan jaminan husnul khatimah. Subhanallah. Itu insyaallah. Ya khair, tidak ada pertanyaan, ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati